Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebedah sebuah evolusi global yang bener-bener luar biasa. Kita bakal ngelihat gimana sih manajemen zakat itu bertransformasi, dan ini semua berdasarkan temuan-temuan terbaru dari berbagai jurnal akademik ya, termasuk studi komparatif legislasi dari Jurnal Hukum Islam sampai tinjauan bibliometrik yang super komprehensif. Jadi, yuk siap-siap karena kita bakal ngelihat pergeseran paradigma yang menarik banget nih. Nah, pertanyaan pertama yang mungkin muncul di kepala kita adalah, gimana caranya kita melacak dan mengelola sebuah kewajiban kuno, tapi di skala global? Bikin penasaran kan? Maksudnya, kita lagi ngomongin salah satu dari rukun Islam nih. Praktik yang udah jalan berabad-abad, tapi sekarang harus bisa adaptasi sama standar pengawasan keuangan modern dan juga transformasi digital. Kenapa harus gitu? Ya tujuannya satu, buat mastiin keadilan sosial ekonomi di masyarakat itu beneran tercapai. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kita samain frekuensi dulu ya. Secara tradisional kan ada 8 kategori penerima zakat nih, atau yang biasa kita sebut asnaf. Nah, manajemen yang efektif itu bener-bener mutlak dan wajib banget hukumnya, supaya dana yang terkumpul itu tepat sasaran ke kelompok-kelompok ini. Ibaratnya, kalau manajemennya meleset, tujuan utama zakat buat neken ketimpangan dan ngentasin kemiskinan, ya nggak bakal pernah bisa maksimal kan? Buat ngasih gambaran, ini nih yang bakal kita obrolin hari ini. Kita bakal bagi jadi 5 bagian yang simpel, mulai dari tujuan zakat, terus perbedaan legislasi global, ledakan riset, masalah transparansi, dan terakhir, solusi teknologi. Kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya. Tujuan zakat, mencapai keadilan sosial ekonomi. Jadi gini, tujuan utama zakat itu sebenarnya jauh melampaui sekadar sedekah biasa atau amal sukarela loh. Ini tuh sebuah sistem yang emang udah didesain sedemikian rupa buat nyiptain keadilan sosial ekonomi. Dan kerangka pemikiran besar yang ngebingkai ini semua adalah maqasid syariah. Jadi, zakat itu bukan cuma alat buat ngumpulin duit. Zakat itu instrumen terstruktur buat distribusi kekayaan yang emang harus banget sejalan sama tujuan utama hukum Islam ini. Kalau dikelola benar-benar sesuai maqasid syariah, zakat ini beneran bisa jadi instrumen luar biasa buat ngentasin kemiskinan dan ningkatin kesejahteraan umat jangka panjang. Lanjut ke bagian kedua, perbedaan legislasi global dalam mengelola dana zakat. Di lapangan, kita bisa ngeliat ada kontras yang lumayan kerasa antara dua sistem, tersentralisasi versus desentralisasi. Kalau kita baca literatur dari Jurnal Hukum Islam, kelihatan jelas secara objektif kalau sistem sentralistik, kayak yang diterapkan di Malaysia atau Arab Saudi, itu seringkali ngasilin distribusi yang lebih merata. Plus, sistem ini bisa neken kebocoran dana, karena landasan hukum atau legislasinya tuh kuat banget. Nah, sebaliknya nih, sistem desentralisasi atau yang sifatnya sukarela biasanya ngebawa PR sendiri, mulai dari urusan transparansi, efisiensi, sampai pengumpulan dananya. Intinya sih, regulasi yang jelas itu benar-benar jadi kunci utamanya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ledakan riset, pergeseran paradigma yang digerakkan oleh data. Terus gimana respon para akademisi soal bedanya sistem-sistem tadi? Percaya atau enggak, kita tuh sekarang lagi ada di tengah-tengah pergeseran paradigma yang gede banget. Ada ledakan riset zakat secara global. Berdasarkan data tinjauan bibliometrik atas 149 dokumen Scopus, perkembangannya awalnya pelan banget di tahun 2011. Tapi tiba-tiba publikasinya meroket tajam setelah tahun 2019 dan nyentuh puncaknya di tahun 2024. Kata para peneliti, lonjakan ini tuh sangat didorong sama krisis global, kayak pandemi COVID-19 kemarin, ditambah lagi ada dorongan kuat banget buat pakai teknologi digital biar distribusi bantuannya bisa lebih cepat dan presisi. Satu hal yang menurut saya super menarik dari data tadi adalah ternyata Asia Tenggara tuh benar-benar mendominasi riset manajemen zakat. Keren banget kan? Indonesia ada di posisi puncak dengan 88 publikasi, terus ditempel sama Malaysia dengan 55 publikasi. Riset-riset ini banyak dimotori sama institusi top, kayak Universitas Sains Islam Malaysia dan Universitas Erlangga. Mereka ini aktif banget ngebedah soal tata kelola, efisiensi, sampai dampak sosial ekonomi dari zakat. Tapi, ya dari situ muncul pertanyaan yang lumayan bikin mikir. Terus gimana dengan negara-negara teluk? Padahal kan tradisi zakat di sana kuat banget dan institusinya juga udah pada mapan ya. Tapi kok hasil riset akademis mereka yang terindeks secara global ternyata jauh lebih rendah? Sebenarnya ini justru ngasih tau kita kalau ada potensi luar biasa gede yang belum digarap nih. Terutama buat bikin studi perbandingan antar negara. Pasti bakal kaya banget tuh temuan-temuannya buat bantu perbaikan tata kelola zakat secara global. Kita masuk ke bagian 4, masalah transparansi dan bagaimana memastikan kepercayaan.
Buat nyelesain masalah tata kelola yang kita omongin dari tadi, literatur yang ada nekenin banget soal pentingnya prinsip amanah. Amanah ini semacam fondasi yang nguatin integritas organisasi. Logikanya gini, buat mencegah yang namanya penyelewengan dana, nilai amanah ini harus selalu di-backup sama good corporate governance alias tata kelola perusahaan yang benar. Secara praktis, itu artinya harus ada transparansi yang jelas, akuntabilitas yang bisa diukur, dan keadilan di semua level operasional lembaga amil zakat. Ini udah nggak bisa ditawar lagi. Dan serunya, para peneliti kita nggak cuma sibuk ngomongin teori. Mereka beneran ngukur tingkat kepercayaan ini di lapangan pakai macam-macam cara. Evaluasinya komplit banget deh. Ada yang pakai metrik kuantitatif, misalnya ngukur rasio alokasi terhadap pengumpulan dana pakai model Standard Management Zakat Internasional atau ISDM. Terus, ada juga metode kualitatif lewat wawancara atau fokus group. Malahan, ada yang pakai pendekatan campuran yang komprehensif, kayak evaluasi pakai indeks zakat nasional yang lumayan sering diterapin buat ngeaudit organisasi sekelas Basnas di Indonesia. Jadi, semuanya terukur dengan baik. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih. Solusi teknologi dan blockchain masa depan zakat. Tadi kan kita udah ngebahas masalah transparansi ya. Nah, sekarang kita ngelihat gimana transformasi digital lagi ngerombak total praktik kuno ini buat nyelesain masalah tersebut. Masuknya fintech ke dalam administrasi zakat itu benar-benar jadi sebuah terobosan. Coba deh bayangin, dengan ngawinin teknologi blockchain, kecerdasan buatan, sama big data, lembaga zakat sekarang bisa ngelacak aliran dana secara real time. Resiko penipuan otomatis turun drastis berkat sistem buku besar yang super aman. Dan nentuin target penerimanya pun jadi jauh lebih presisi. Ujung-ujungnya bakal ada catatan aman dan transparan yang otomatis ningkatin kepercayaan para muzaki atau pembayar zakat. Sebagai penutup, saya pengen ngajak teman-teman buat ngerenungin hal ini sejenak. Coba bayangin, dengan adanya kombinasi antara undang-undang atau kerangka hukum yang jelas, dipaduin sama teknologi digital canggih kayak blockchain, apa ya, kita akhirnya bisa ngebuka potensi sejati zakat buat ngapus kemiskinan di dunia. Kayaknya sih inilah momen di mana keadilan sosial ekonomi beneran bisa terwujud di skala global. Makasih banget udah gabung dan belajar bareng saya hari ini. Tetap semangat dan teruslah menggali lebih dalam ya. Sampai jumpa!